Oke, selanjutnya kita lanjut ke Mas Vera S. Era Teh Kotak. Wih, baru banget nih berarti nih. Baru ngidol barusan. Ngidol barusan ya. Baru hari ini. Baru 2 jam yang lalu. Jadi Mas, kayak teman saya, Bung. Iya. Osinya bohong dosa ya enggak? Bohong dosa enggak sih? Bohong dosa sih. Bohong dosa. Terus satu lagi sih, kalau lupa pasti nggak inget. Iya. Nah, itu. Oke Mas, kenalan dulu mungkin nama Masnya siapa atau mungkin nama di fandom deh boleh. Nama di fandom ya paling terkenalnya Matthew sih, tetap. Kalau nama asli gitu kan, biar lebih mengenal nih siapa sih Mas Matthew sebenarnya gitu. Nama aslinya susah. Gak apa. Oke, lanjut. Matthew Julian Christian. Mas Matthew Julian Christian, mantap. Gak susah Mas, gampang lah itu. Oh, gampang. Oke. Masih lebih susah Mas Misgi. Oh iya bener sih, bener. Nah, Mas Matthew ini asal regional dari mana Mas? Kalau boleh tahu nih. Kalau aku asal aslinya dari Semarang, cuma sekarang emang udah basisnya di Jakarta sih. Oh, berarti deket tuh ya, FX. Tinggal jalan kaki 15 menit. Oh iya. Jakarta Pusat. Nongkrong di Starling FX. Starbucks keliling. Waduh. Itu. Kedemenan saya zaman pandemi itu kemarin nongkrongnya di Starling aja tuh dari Bekasi. Sampai Boston lihat Starling terus. Makanya minumnya kopi ya kok. Nah Mas, ini kan kayak kelihatan nih fans mungkin udah lama juga ya. Mungkin punya OC nggak sih dari zaman dulu atau mungkin sekarang siapa sih yang member yang Mas dukung banget gitu? Kalau ex-member dulu aku pertama ngidol itu nge-OC-in Lydia. Lydia. Terus sekarang disebutin semua nggak nih? Tuh, boleh. Oh, boleh. JKT nggak apa-apa Mas. Oke, siap, bener. Absen. Sekarang sih lebih ke Newport, ke kayak Day, Jesslyn, Celine, Nanda, Eve. Paling utama sih Eril. Oh, hampir setim deh. Hampir setim ya. Paling kalau di persentase paling banyak ke Eril sih. Yuk bisa nambah lagi yuk. OC-nya nambah lagi yuk. Cukup. Nambah Adel. Mungkin Mas Matthew mau nonton Ashel atau Marsha, lucu loh. Aduh. Oh, 2 anak itu sedang saya perhatikan. Oh, beneran. Mantap. Dan dipantau. Hati ditilang. Aman. Mas Matthew, Ya. Mas Matthew di mana-mana ya. Saya memantau. Waduh. Dipantau Om. Aduh, oke. Oke. Mas Matthew ini kalau boleh tahu spesifiknya udah ngidol mulai dari zaman kapan? Zaman debut apa? Zaman masih di acara TV yang belum ada Shifuku. Oh, iya. 100% ampuh dia itu. Oh. Iya. Keren. Sama. Sama ya, mirip-mirip ya. Sama. Cuma sempat vakum tahun 2016 tuh sempat vakum. Ya sekitar 2018 lah baru balik. 2 tahunan ya. Kalau aku ya, kemarin vakum 4 tahun. Waduh. Bohong lu. Gak usah ikut-ikut lo guys. Ampun. Vakum tapi tetap absen ke teater sih. Waduh, marah-marah. Vakumnya cleaner ya? Vakum cleaner. Vakum cleaner. Bisa gorengan. Aduh. Oke, terus Mas Matthew ini kan udah lama ya, berkelana di dunia idol, tenggelam di dunia idol, menyelam. Selama Mas Matthew menyelam di dunia idol ini, kira-kira ada kritik dan saran nggak buat JKT48? Keluarin kalau aja semua, nggak apa-apa. Aduh. Kritik sih paling penting ya. Ini apa sih? Orang pertama kali beli tiket kan karena sekarang via web kan. Nah, webnya itu yang menurutku pribadi sih emang harus diperbarui punya web JKT itu. User interface-nya lah ya Mas ya. Enggak cuma user interface, kalau bisa semuanya, servernya juga, karena pengalaman kayak yang kemarin waktu war tiket tuh ngelotnya lama banget.
loading ya, mungkin karena penuh mungkin ya. Nah itu yang perlu diperbaikin sih. Iya, kayak reset. Atau mungkin ini ya bisa JKT48 meluncurkan yang apa sih apps JKT48 sendiri. Nah itu juga bisa cuma kalau kayak kemarin itu ya yang apa namanya apps akustik gitu ya, bukan non official sih sebenarnya. Harusnya bisa seperti itu nggak sih, biar fans kayak kita juga enak untuk pemesanan tiket segala macam bla bla bla. Iya, udah zaman modern kok. Cuma kalau dari apps kan memang pastinya bakal keluar duit lagi karena buat maintenance lah, buat ini tuh mungkin ya paling aman webnya dibikin responsif kayak aplikasi mobile sih bisa harusnya. Seharusnya memang bisa. Ya itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin ini anggap aja pandemi udah selesai itu, terus staff yang di bagian depan nih yang kayak tiketing itu ya tolong ngelayaninya enak lah. Masa marah-marah mulu. Siapa nih yang siapa nih? Aduh. Tidak ingin nanti saya di blacklist. Jangan Kak, jangan. Nanti saya di blacklist. Pokoknya cukup kita aja yang tahu. Pokoknya ya itulah dari tiketing, karena orang kan mau masuk teater kan pertama pasti bakal ketemu tiketing kan. Kalau dari depannya aja udah pelayanannya nggak enak, pasti pemikiran orang apalagi kalau fans baru kan jadi nggak enak gitu loh. Kesan buat dia tuh kok maksudnya ini staff kan harusnya ngelayanin ya minimal ngelayanin dengan baik dengan senyum ya, masa kalah sama pakai Indomaret ya. Nah bener kurang senyum staffnya, kurang senyum ya. Apa perlu pinjam senyumku? Aduh. Gimana nih? Gak jadi. Lanjut. Terus mungkin gimana? Kritik tambahan ya yang kayak tadi dibilang sama Om Miski itu, yang masalah pembayaran bisa ditambahin sih sistem pembayaran. Karena lebih banyak ya. Ya lebih bervariasi karena apa ya? Mungkin sekarang fans karena udah bisa dibilang tuh kalau menurutku nggak semakin dikit malah banyak, menurutku pribadi ini malah bertambah bukan berkurang. Nah karena kadang tuh juga yang fans VAR terkendala buat beli poin harus nunggu gitu loh. Kalau transfer kan nunggu minimal 2 hari kalau nggak salah kan, 2 hari. Sedangkan kalau fit call misal lah, anggap aja kayak ngumumin fit call kemarin kan selalu dadakan terus kan, H-2 sebelum pembukaan gitu. Nah buat fans VAR jadi agak berat, kasihan kelamaan nunggu masuknya ya, masuk poinnya ya. Iya bener. Dan keburu sold out juga. Nah iya, apalagi kayak Sunny gitu ya. Aduh sedih sih, nangis sih gue kalau Oke, kan terus ada obat. Pertanyaan terakhir Mas Matthew. Menurut Mas Matthew ini JKT48 itu gimana sih? Buat aku pribadi kalau misal dulu ya buat fun doang lah, karena emang namanya juga anak laki-laki, masa gak suka cewek. Oh iya bener. Terus kalau sekarang ya karena emang hari-harinya cuma kerja ya buat ngilangin stres lah, minimal ada menghibur diri daripada buat misal ambil contoh jelek kayak mabuk atau obat-obatan kan, mending duitnya buat ngidol. Kalau aku gitu sih. Dan dari orang tua juga lebih suka aku ngidol daripada beli yang aneh-aneh kayak obat-obatan gitulah, ngerokok gitu. Jadi orang tua udah tahu juga ya? Sudah tahu. Waduh. Di sini ada juga yang kayaknya yang masih rahasia-rahasiaan. Sampai hafal OSI-nya loh orang tua aku. Sama dong. Sama kayak Rere ya? Sama, aku juga. Sampai hafal, sampai kalau misalkan apa gitu, aku kenapa gitu, ini pasti belum ketemu Desi nih, kenapa jadi Desi dibawa-bawa, jadi kayak obat ya. Iya kayak obat, jadi kayak ini pasti belum ketemu Desi, kenapa jadi Desi dibawa-bawa. Sampai orang tua titip gift juga pernah. Kalau orang tua aku nitip salam sih, salam. Nitip gift kemarin terakhir. Terima kasih Mas Matthew. Sekarang kita lanjut ke Mas Tegar. Halo Mas Tegar. Halo Mas Tegar. Halo. Salam kenal Mas Tegar. Salam kenal. Oke, pertama kali tolong perkenalkan diri Mas, nama panjangnya. Nama saya
Seperti di deskripsi, Tegar Laga Yuphar. Ya, saya dari Bintaro, Tangerang Selatan. Sekarang saya sedang merantau di Lyon, Prancis. Jauh ya. Jauh sekali, Kak. Itu jam berapa di sana sekarang? Sekarang udah jam 4 kurang 10. Udah hampir jam 4 kurang 10. Pagi atau sore, Kak? Oh, sore. Sore ya. Kebalikannya Om Amik ya? Iya. Iya. Terus Mas Tegar ini OSI-nya sekarang siapa? Oke. Saya kasih timeline. Timeline OSI dulu ya. OSI pertama. Sekarang OSI saya itu Siska. OSI pertama saya itu jadi ada beberapa sih. Jadi salah satunya ya Nabila, terus ada Cafe karena ya all round member, dan OSI aku juga suka sama dulu Kak JJ karena orangnya lucu aja. Udah Fania? JJ ya, Jessica Fania ya. Keren tuh. Outstanding people tuh. Tapi OSI sekarang Siska ya. Nah Mas, kan dari yang Mas ceritakan ini kan kayaknya Mas tuh udah ngikutin JKT dari awal debut mungkin ya segala macam. Sampai sekarang pun JKT48 kan pasti banyak banget lagu-lagunya. Ada nggak sih satu atau beberapa lagu yang relate banget sama kehidupan Mas, atau enggak ini lagu nih kayak klik banget sama gue gitu misalnya? Pertama saya klarifikasi dulu ya, sebenarnya saya udah tahu JKT48 dari awal debut, tapi saya mulai ngikutinnya tahun 2014, itu pas Gen 3 atau Gen 4 baru muncul. Gen 3 ya? Iya Kak, Gen 3. Gen 3 itu. Ya, Gen 3 ya. Jadi waktu itu ya saya ngikutin, terus saya juga sempat vakum di tahun 2017 gitu, 17, terus comeback tahun 2018 dan ya debut, dan aku debut teateran tahun 2019. Jadi itu pertama kali yang nonton Sakagari. Dan kalau untuk lagu ada beberapa sih. Iya, dan kalau untuk lagu ada beberapa sih yang relate sama saya. Jadi salah satunya yang aku paling suka adalah Rider, karena kan Rider itu lagunya kan bukan cuma tentang kayak naik motor, tapi kan bisa diibaratin kayak kan orang naik, kan kalau rider kan orang kayak anak motor kan biasanya kan suka melakukan perjalanan dari satu kota ke satu kota. Ini rider ini kayak bisa ibaratin ya kita lagi ada perjalanan hidup dari satu arah ke sini. Itu satu kalau yang relate. Tapi kalau lagu yang paling aku suka selain rider ada ini, kalau yang lagu jadul seperti itu apa? Lagu jadul berarti kayak misalnya itu apa? Ya kayak lagu jadul kayak Futarino Jitensha satu. Terus kalau lagu yang kekinian sekarang, kalau lagu yang modern sekarang ada beberapa sih karena banyak. Kalau ada satu yang aku suka itu yang lagu Tinti, lagu Fresh Peach terakhir, yaitu yang Haya Roki Calendar yang kalian dipercepat. Oh iya. Kalender yang dipercepat. Terus ada juga aku suka lagu ini. Kalau dari teater ya itu apa? Itu yang Junai no Crescendo yang juga sempat jadi single. Itu salah satu lagu favorit aku. Junai no Crescendo. Sania, Ika sama Yona. Iya. Bener banget. Ini mungkin fun fact ya, yang masalah lagu Rider, entah teman-teman tahu atau enggak. Jadi aku iseng nyari atau mungkin ada yang pernah ngasih tahu atau gimana. Jadi katanya lagu Rider ini diciptakan oleh Yasushi Akipe itu untuk nama fans ya Rider Sang itu. Katanya Rider Sang ini meninggal atau apa, aku nggak ngerti, kayaknya sih meninggal. Jadi si Yasushi Akimoto itu bikin lagu itu untuk mengenang ini. Karena yang Rider Sang itu selalu nonton di teater AKBC dulunya. Terus tiba-tiba tahu fans itu meninggal, akhirnya dibikinkan lagu sama Akimoto Sang.
Terus, bukan namanya yang rider tapi suka datang bawa motor. Touring. Iya. Riding. Iya. Mm-mm. Iya. Ya begitu. Oke Mas, kan kayaknya Mas Yani udah banyak juga lagu-lagu yang Mas suka, terus member-membernya juga banyak. Nah, menurut Mas pribadi nih, JKT48 itu apa sih menurut Mas? Oke. Selain JKT48 itu sebagai grup idola di mana ada kaum hawa yang menggapai mimpi, menurut saya nih JKT48 ini juga bisa menjadi kayak zona hiburan, bisa menjadi salah satu komunitas di mana banyak kaum muda-mudi yang bisa datang dari latar belakang manapun, dan mereka juga berbagi ketertarikan yang beragam, karena kan di JKT48 kan membernya kan bukan hanya sekedar menari dan menyanyi, kan ada juga yang ada juga member-member yang punya bakat terpendam sendirinya masing-masing. Jadi kita bisa lihat, karena kan misalkan dari saya sendiri kan, kalau kita misalkan pernah handshake ya kita bisa lebih tahu, ini ada member, ternyata member ini di balik layar dia juga hobinya ini. Jadi kita bisa mungkin relate sama member A, member B, member C gitu. Ya. Jadi kita kayak bisa dengan bertemu member atau lagi pula fans lain, ya kita bisa kayak lebih kenal dengan ya satu komunitas gitu, dari beragam latar belakang, beragam hobi dan lain-lain. Keren sih, maksudnya ya dengan kita tahu JKT ya menurut Mas ya kan bisa dapat apapun lah ya, kayak pertemanan, terus tahu lebih dekat dengan member tersebut. Keren sih. Mungkin terakhir sih Mas, kritik dan saran mungkin buat member, staff maupun manajemen. Monggo. Oke. Satu saja ya. Untuk kritik dan saran, jadi ini untuk satu ya, untuk member ya mungkin member ya pertingkatkanlah. Jadi untuk yang member yang masih aktif, masih berjuang, ayo kayak misalkan image Anda sangat penting, jadi tetaplah jaga momentum. Dan kayak misalkan aku kan suka ibaratin kalau member JKT48 itu, dunia JKT48 kayak dunia pro wrestling gitu kan, kalau kayak di WWE, AEW gitu. Kenapa? Karena sepertinya kan member kan punya image masing-masing, ada kayak gimmick masing-masing, dan member dan kesamaan member dan pegulat profesional kan mereka kan juga melakukan kayak promo, fan service dan lain-lain. Jadi cara member untuk memikat fans itu jadi harus dipertingkatkan. Jadi mereka walaupun mereka ingin menjadi diri sendiri, mereka juga harus tahu apakah ini akan menarik fans lagi, ataupun nanti lama-lama dengan sikap mereka tiba-tiba saya jadi ilfil atau apa. Bahkan pun karena kan saya juga ini kan sebelumnya agak nyanyi dikit, saya kan juga sampai saya juga sampai suka buku komik, buka apa, terus keluarga saya bahkan sampai tahu tentang Oshi saya, sama kayak Mbak Rere juga, karena kan saya kan pernah mau ke teater kan, nonton Timji ada Oshi saya Siska, terus makanya aku kan lagi pakai baju tiba-tiba lagi pakai baju superhero gitu, kayak kayak Flash atau apa, terus ibu nanya aku kayak, Mas emang beneran mau pakai gituan? Terus adik bilang biar nyenengin Oshinya. Kayak wah udah tahu banget nih, gila, waduh udah tahu banget tentang Oshinya. Ya udah itu. Jadi untuk saran ya itu kritik dan saran. Untuk manajemen ya lebih waspada dengan hal-hal yang sedang beredar, karena kan JKT48 kan banyak yang media-media mereka hanya yang digunakan untuk komunitas JKT48, dan kita juga lihat banyak sering yang platform media yang disalahgunakan. Jadi mungkin manajemen harus waspada dengan hal-hal itu. Misalkan seperti banyak yang isu-isu tentang di-upload, sampai salah satu manajernya sampai angkat suara di media sosial. Jadi ya kalau sampai kayak pihak besar mengangkat suara berarti wah ini ada yang nggak beres. Jadi
itu mungkin harus hati-hati. Dan staff ya itu juga sama staff. Dan saran untuk member ya mungkin satu lagi untuk member ya terutama untuk semuanya ya mungkin karena kan saya juga suka dengar banyak member-member yang nggak tahu nih kalau benar tapi ada juga yang kesannya anti kritik, tapi ya mungkin dari saya ya ini mungkin di sosial media kalau mau mengutarakan unek-unek ya jangan lakukanlah dengan cara-cara yang mungkin biar ada orang yang tidak salah kaprah, karena mungkin banyak yang pakai sosial media lalu tiba-tiba ya salah kaprah dan dari situ ya bermuncullah kayak dampak negatif. Jadi itu jangan sampai terjadi. Wah, asli keren sih kritik dan sarannya. Mantap. Mungkin cukup membangun dan semoga fans, staff maupun manajemen bisa menonton video ini agar bisa lebih meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Terima kasih Mas Tegar atas waktunya.